Oke adik-adik, shalom semuanya, selamat pagi. Oke adik-adik, nah kembali lagi ya di hari Minggu. Oke adik-adik, sebelumnya Kak Marisa mau tanya dulu. So far selama Kak Marisa lihat banyak sekali adik-adik yang sudah sangat rajin mendengarkan firman Tuhan setiap minggu. Nah hari ini giliran Kak Marisa yang mau membawakan cerita. Oke adik-adik, hari ini kita mau sebelum mendengarkan cerita, kita mau bernyanyi dulu satu ya. Kita mau nyanyikan satu lagu Burung Pipit. Semua pasti tahu kan lagunya? Oke, kita nyanyikan dulu ya. 1, 2, 3. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak memintal, tapi Tuhan dandani. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan pelihara. Terlebih aku, anak-anaknya, pasti Tuhan berkati. Oke, nah adik-adik kita mau berdoa ya sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita semuanya lipat tangannya, tutup mata. Kita berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pagi hari ini kami masih boleh datang untuk belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau boleh berkati kami semua melalui firman ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah adik-adik, sebelumnya Kak Marisa mau tanya dulu nih. Siapa yang tahu di dalam kantong ajaib Kak Marisa ini ada barang apa? Nah, dalam kantong ajaib Kak Marisa ini ada satu barang yang punya fungsinya banyak sekali. Dia bisa dipakai buat obat. Dia bisa dipakai untuk masak. Wih, apa itu? Nah, yuk kita lihat sama-sama. Tada! Ya, sebenarnya ini yang untuk obat ya. Nah, ini namanya minyak. Nah, hari ini kita mau belajar sesuatu yang berhubungan dengan minyak. Oke, nah, Kak Maisa taruh di sini dulu ya. Oke, adik-adik, kalian tahu kan minyak itu biasanya dijual di pasaran, ada di mana-mana. Dan kali ini ada seorang ibu janda. Nah, ibu janda itu apa dulu nih? Janda itu adalah seorang wanita yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Wah, kasihan juga ya. Nah, jadi janda ini dia itu hidupnya miskin sekali. Nah, jadi pada saat itu si janda ini saking miskinnya, dia itu khawatir, nanti gimana saya harus menghidupi sekeluarga kami. Dan juga dia khawatir, nanti kalau misalkan dia tidak mencari uang segera, nanti anak-anaknya akan diambil dan dijadikan budak oleh para peminjam uang. Jadi adik-adik pada saat itu si janda ini pusing sekali. Jadi dia harus bagaimana? Nah, ketika pada saat itu janda ini dia langsung cepat-cepat pergi menemui seorang nabi, nabinya Allah. Nah, nabi ini bernama Nabi Elisa. Siapa namanya? Nabi Elisa. Nah, jadi dia pada saat itu dia memohon kepada Nabi Elisa, tolonglah hambamu ini, katanya. Kan engkau tahu kalau suamiku dulu itu juga adalah seorang yang taat kepada Tuhan. Kiranya engkau bisa bantu kami sekeluarga untuk menyelesaikan masalah keuangan kami. Lalu kemudian Nabi Elisa bertanya kepada janda ini, nah, apa sih yang kamu punya di rumahmu? Janda ini berkata, di rumah kami sudah tidak ada apa-apa, kami hanya cuma punya sisa sedikit minyak. Nah, kemudian Elisa berkata, oke, nah sekarang tugas kamu pergi ke rumah tetanggamu, kamu pergi minta tempayan atau wadah atau botol atau apapun yang bisa kamu pakai untuk menyimpan minyak-minyak ini. Nah, kemudian setelah kamu mengumpulkannya, kamu cepat-cepat pulang ke rumah, lalu kunci pintu rumah kamu. Nah, kemudian ibu janda ini bersama dengan anak-anaknya pergi ke rumah tetangganya. Kamu ada tempayan nggak? Kamu ada ini nggak, botol nggak? Nah, kemudian mereka pergi ke rumah tetangga satu semuanya dikunjungi dan mereka minta sebanyak-banyaknya tempayan-tempayan yang ada. Tapi ada pertanyaan lagi adik-adik, kan minyaknya cuma sedikit, bagaimana bisa bagi? Emangnya satu-satu dikasih satu tetes aja? Aduh,
Tapi karena ibu ini beriman, ibu ini dia tidak bertanya-tanya kepada Elisa, dia cuma jalankan aja, dia percaya apa yang dikatakan oleh Elisa ini. Dan dia lakukan apa yang diperintahkan. Nah, ketika pada saat sudah dikumpulkan, dia cepat-cepat pulang dan dia mengunci pintu rumahnya. Kemudian Nabi Elisa juga bilang, isi seluruh bejana-bejana ini, tempayan-tempayan ini, botol-botol ini dengan minyak yang kamu punya. Ibu ini tanpa bertanya-tanya apa yang Elisa bilang, langsung kerjakan. Nabi Elisa bilang apa? Langsung kerjakan. Kemudian ketika pada saat dituangkan, adik-adik, ternyata dengan tempayan, ada tempayan ukuran besar, tempayan ukuran kecil, itu semuanya terisi penuh. Kemudian ibu ini bilang lagi, kamu bawa sini lagi, panggil salah satu anaknya, bawa sini lagi deh, itu tempayannya masih ada lagi nggak? Semuanya sudah terisi penuh adik-adik. Nah, jadi karena sudah terisi semuanya adik-adik, akhirnya si Nabi Elisa berkata, nah, kamu sekarang bisa pakai seluruh minyak-minyak itu, kamu bawa keluar, kamu boleh jual minyak itu, dan dari semua penghasilan penjualan itu bisa kamu pakai untuk bayar hutang-hutangmu. Dan ketika ada sisanya, kamu bisa pakai untuk menghidupi kehidupan kamu dan anak-anakmu. Jadi kedua anak-anaknya ini yang tadinya ibu ini bingung bagaimana nanti nasib anak-anaknya, apakah akan dibawa oleh para peminjam uang tadi, akhirnya semuanya bisa terselesaikan. Anak-anaknya tidak jadi dibawa pergi. Nah, jadi adik-adik, tadinya yang ibu janda ini dia bingung, dia pusing, dia galau, nggak tahu harus kayak gimana, dia mencari solusi, dia pergi mencari Tuhan, dia mencari nabi yang diutus oleh Tuhan, di mana dia itu bisa menyelesaikan semua masalah kita. Nah, lihat ya adik-adik, Tuhan bisa memakai Nabi Elisa untuk menyelamatkan atau membantu orang-orang di sekitarnya. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita kan sudah tidak ada Nabi Elisa sekarang, tidak ada nabi-nabi Tuhan lagi di sini. Jadi kita harus bagaimana? Kita bisa langsung cari kepada Tuhan kita, karena Tuhan kita adalah Allah yang ada dimanapun dan kapanpun. Jadi kita tidak perlu khawatir, karena kita harus ingat bahwa seperti lagu yang di awal tadi, bahkan burung pipit aja yang tidak menanam, Tuhan kasih makan. Apalagi kita yang manusia adik-adik. Oke? Nah adik-adik, cerita kita sampai di sini saja. Oke, kita mau lipat tangan kita mau mengucap syukur kepada Tuhan, kita mau berdoa. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena melalui cerita tadi kami belajar Tuhan untuk tidak khawatir. Kami belajar Tuhan untuk bisa berserah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan melalui firman-Mu kami juga boleh belajar banyak lagi tentang cara penyertaan-Mu kepada kami. Ya Tuhan, walaupun dalam kondisi seperti ini, kondisi susah, kondisi di mana kami masih tidak bisa keluar rumah Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan menjaga kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan menjaga kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, hari ini kita belajar sampai di sini aja ya. Minggu depan kita belajar lagi yang topik lainnya, oke? Bye-bye.